Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Oke, mungkin masih malam, Pak. Oh, udah ada suara. Malam, Pak. Malam. Mohon maaf lahir batin ya semua. Ya, Pak, mohon maaf lahir batin, Pak. Oke. Pas nggak nyala. Oke, sebentar. Kita akan absensi dulu. Oh, ini terang. Absensi. Untuk tes bisa kalian lihat ya di e-learning ya, ada saya masukkan. Oke, yang saya panggil namanya, tolong nyalakan kameranya. Karena kita jarang ketemu, takut lupa saya. Oke, di sini ada Aldi Setiawan. Apakah sudah hadir, Aldi? Sudah hadir, Pak. Baik, Aldi, terima kasih. Next-nya adalah ada Nurul Fauzia. Nurul. Oke, Nurul kayaknya Nurul Fauzia. Tegar Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Oke, Tegar boleh dinyalakan. Nah, oke. Saya ingat. Jangan sampai kita ngajar 4 tahun, tapi saya nggak kenal 2 kali ya. Wendy Nur Hermansyah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nah, ini, oke, baik. Wendy, terima kasih. Gesta Rahguna Putri. Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kembali ke Nurul Fauzia, belum join ya. Ini nggak hadir ya, sakit. Oke, bisa kalian cek nilainya. Kalau nggak ada nilainya berarti saya belum saya masukkan. Satu lagi. Oke. Di materinya kita ke pertemuan 9 ya, 8 itu UTS. Jadi UTS ternyata kemarin, maaf saya lupa. Karena kita ada libur di pertemuan kedua dan minggu penggantinya cuma ada di sebelum UAS ya. Oh ya, untuk tugas kalian gimana? Tugas yang sebelum UAS ya, sudah dapat, sudah selesai, sudah siap? Kayaknya belum siap. Jawab. Iya, Pak. Lupa, Pak.
Waduh, lupa. Masih ada kita 4 kali pertemuan lagi, 4 minggu lagi, sebulan lagi. Jangan lupa. Tugas tuh gede lu nilainya. UTS kalian ngerjain UTS nggak terlalu ini, tugasnya kosong, waduh, bahaya. Bisa nggak lulus. Kalau dihitung-hitung nilainya nggak dapat maksudnya. Iya, Pak. Kecuali kalian kehadiran 100%, si UAS-nya 100%, UAS nilainya 100, UTS-nya 100, itu dapat 70 loh. Oke, materi sudah saya share. Jadi pagi malam hari ini kita akan belajar tentang kriptografi klasik. Kriptografi modern. Kita lihat ya, saya. Kita akan belajar tentang kriptografi modern, tapi kita akan sedikit membahas tentang salah satu algoritma kriptografi klasik, itu one time pad ya. Kenapa saya sebenarnya sih kemarin materi kemarin udah cukup ya, udah, maksudnya memang semua materi kan nggak bisa disampaikan. Cukup juga. Jadi yang ini ada one time pad. Jadi apa itu one time pad? Atau mungkin kalian sebelumnya pernah dengar OTP itu adalah one time password. Tapi kalau ini adalah one time pad. Oke. Nah, itu one time pad. One time pad adalah salah satu kriptografi klasik yang unbreakable ya. Unbreakable itu yang tidak dapat dipecahkan ya. Jadi yang tidak dapat dipecahkan itu adalah one time pad ya. Walaupun sebenarnya banyak dari, kalau kita baca materi yang materi sebelumnya, ada banyak beberapa dari kriptografer ya mengklaim bahwa algoritma mereka yang yang terbaik itu yang tidak dapat dipecahkan, tapi kenyataannya semua dapat dipecahkan. Jadi pertanyaannya adalah apakah apakah cipher ini bisa menjadi unbreakable gitu? Apa sih syaratnya gitu ya? Syaratnya ada 2, yaitu kunci harus berupa barisan nilai yang seluruhnya acak sempurna. Kedua adalah panjang kunci harus sama dengan panjang plain text yang akan dienkripsi. Jadi panjangnya harus sama dan kuncinya harus benar-benar acak. Nah, dia jadi unbreakable. Nah, si OTP ini juga atau one time pad juga mempunyai kerahasiaan yang bisa dibilang sempurna ya. Perfect secrecy. Kata yang bagi yang menemukannya, Farnham dan Major pada tahun 1917. Jadi one time pad itu apa? Sebenarnya one time pad itu adalah pad itu kertas. Jadi isinya si kertas itu berisi deretan karakter huruf yang tersusun acak. Dan maksudnya itu satu pad hanya digunakan sekali. Jadi sifatnya itu ya sekali pakai aja gitu. Ketika terpakai langsung bakar buang gitu ya. Makanya bisa dibilang unbreakable karena ketika mau dibuat lagi dia berbeda lagi, di random lagi kuncinya. Makanya menjadi perfect secrecy atau ya unbreakable. Nah, si one time pad ini juga aturan sekretsinya mirip dengan Vigenin cipher ya, atau bisa dibilang mirip juga dengan apa yang paling tua tuh Caesar cipher ya. Yang mana
mempunyai persamaan penyifar, yaitu untuk menciptatekskan, dienkripsikan, yaitu PI ini ada plain text-nya plus KI ya, modulo 26. Ataupun yang untuk dikembalikan lagi ke awal lagi ke plain text-nya itu CI dikurangin KI modulo 26. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada plain text dengan karakter atau dengan kalimat ya, dengan kata good morning, dengan kuncinya yaitu adalah TRV, KI, KQ, WN, BZ ya. Lalu diciptatekskan nih, lalu dienkripsikan, maka diperoleh yang di sini dimaksudkan adalah A itu mulai dari 0, Z itu sampai 25 ya. Maka G itu plus T, G plus T berarti 16, 6 tambah 19 modul 26 hasilnya adalah 25 ya. KZ. Lalu ada O ditambah R, 14 tambah 19 modul 26 sama dengan 5 sama dengan F. Yang O tambah F, 14 tambah 5 yaitu adalah 19 modul 26 sama 19 sama dengan T. D plus K yaitu 3 tambah 10, 13 modul 26 sama 13 sama dengan N dan seterusnya. Nah seperti itu, nih contoh panjangnya seperti ini. Nanti malam saya tunggu kamu di depan warung kopi. Buat ini saya salah ini ya, apa namanya, kamunya kesingkat. Ya, jika diciptatekskan menjadi TTEL, EZ, dan seterusnya. Nah, alasannya kenapa OTP tidak dapat dipecahkan? Karena barisan kunci yang benar-benar acak bila ditambahkan ke plain text yang tidak akan menghasilkan ciptatext yang seluruhnya acak. Beberapa barisan kunci digunakan untuk mendekripsikan ciptatext mungkin menghasilkan pesan-pesan plain text mempunyai makna, sehingga cryptanalysis disesuaikan untuk menentukan plain text yang benar. Nah, ini algoritma kenapa tidak dapat dipecahkan, yaitu karena benar-benar acak kuncinya, dan seandainya dari kunci acak itu mempunyai arti-arti yang maksudnya ini mempunyai arti yang lain gitu. Contohnya seperti ini. Contoh pas 19 misalkan si kita mencoba mendeskripsikan sebuah ciptatext ZFTNU YH JFOV dari contoh per 18 menggunakan kunci SOZDMH QNAS. Dan teks yang dihasilkan adalah information. Tapi kalau misalkan kita pakai kunci yang lain, maka menghasilkan wet balon. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada dua makna, itu information dan wet balon. Nah, si OTP ini ya memang walaupun dia menjadi cipar yang sempurna, tapi kenyataannya dalam aplikasinya jarang digunakan pada alat-alat komunikasi. Ya. Kenapa? Karena dia mempunyai kelemahan yang lain, yaitu dia membutuhkan ukuran yang besar ya. Jadi jika ada sebuah pesan dengan 5 mega, otomatis kunci OTP-nya juga adalah 5 mega. Kalau tera ya tera juga ya. Jadi agak ada kelemahan di situ. Next-nya masuk ke kriptografi modern. Nah, yang sebelumnya adalah kriptografi klasik. Nah, sekarang adalah kriptografi modern. Jadi istilah kriptografi modern ini adalah kriptografi yang ketika masuk ke era komputer digital. Komputer yang kita sudah saat gunakan sampai kita saat ini digunakan. Yang mana si komputer digital itu mempresentasikan bentuk itu adalah 0 dan 1. Sehingga apapun yang dapat dienkripsikan asalkan dipresentasikan dengan biner, maka semua bisa dienkripsikan. Dari semua karakter, gambar, suara, video,
objek ya 3D yang sebelumnya. Kalau kriptografi klasik hanya karakter aja. Kalau kriptografi modern itu semuanya. Seperti itu. Maaf ya, suaranya agak di luar. Anak-anak agak ini. Iya, Pak, nggak apa-apa kok, Pak. Nah, walaupun isinya sebenarnya bisa dibilang kriptografi modern itu menyandang nama modern, tapi sebenarnya tetap menggunakan teknik dasar ya seperti kriptografi klasik, yang mana biasanya itu menggunakan permutasi dan transposisi ya. Jadi biasanya kriptografi modern itu menggunakan dua kali enkripsian gitu ya. Jadi udah dimutasi baru ditransposisi. Jadi kayak kalau kalian ingat materi super encryption, maksudnya adalah mengenkripsikan dengan berbagai macam metode kriptografi untuk mengajak semua ini ya, menyandikan semua karakternya. Misalkan dari cipher digabung sama objek banyak, terus objek tunggal, terus ditransposisi, terus dimutasi, nah seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan kriptografi. Maksudnya kurang lebih itulah kriptografi modern dan kriptografi perbedaan sama kriptografi klasik. Dan gimanakah rangkaian bit dan operasinya? Nah, pada rangkaian bit ini si bit-bit ini dapat dibagi menjadi blok-blok bit ya. Misalkan ada plain text 100 11 01 00 01. Nah, bisa dibagi dengan 4 ataupun 3. Kalau misal dibagi 4, maka setiap blok bilangannya menyatakan desimal 0 sampai 15. Tapi kalau misalnya dibagi 3, ketika dikonvert menyatakan bilangan 0 sampai 7. Nah, bila panjang rangkaian bitnya tidak habis dengan dibagi ukuran yang ditetapkan, maka blok terakhir ditambah dengan bit semu. Ya. Nah, bit semu itu disebut dengan padding bit. Nah, itu ditaruhnya di bagian depannya, di belakangnya. Nah, ini adalah tabel desimal biner hexaoktal. Kalian udah belajar ini kan ya, bilangan biner. Jadi perubahan desimal ke 1 gimana, 2 ke biner gimana. Nah, kalau saya dulu waktu ujian itu, ini kan bisa kelihatan ya, ujian biner. Terus cara ngapalnya itu seperti ini. Di sini desimal 1 sampai 15, di sini kan beda-beda. Satu semua. Terus 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 itu semua sampai di heksanya juga sama. Di situ baru saya bisa convert dari desimal ke heksa gimana, oktal gimana, walaupun sebenarnya bisa dihitung kan lebih lama. Seperti itu. Nah, di sini plain text yang dibagi menjadi 4, maka notasi heksanya adalah 7AE. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat juga karakter ya, untuk huruf karakter yang lain tuh bisa kalian bisa searching di Googling, itu ada namanya tabel ASCII. Tabel ASCII itu isinya ya karakter huruf ABC ataupun yang lainnya, simbol-simbol yang lainnya diubah ke biner. Nah, di situ ada. Saya lupa hampir cantumnya di sini. Nah, operasi biner paling umum adalah yang di dalam cipher, operasinya XOR atau exclusive OR, yang mana mempunyai aturan sebagai berikut. Nah, di sini aturannya nih, kalau saya ngelihatnya lebih mudahnya adalah tinggal kalian mau hafal yang mana nih, mau 00 atau
ya 01 gitu. Kalau lebih gampang sih, kalau yang sama hasilnya pasti 0 semua. Kalau yang nggak sama hasilnya 1 gitu aja. Cara gampangnya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa dengan operasi XOR itu identik dengan penjumlahan modulus 2. Bukan mirip sih, identik sama berarti. Dia 0 tambah 0, modulus 2 sama 0, 1 modulus 2 1, tambah 1 tambah 0 modulus 1, tambah 1 modulus 2 sama 0. Nah, ketika masuk ke parabolanya, makalah berlaku hukum eksklusif OR-nya. Nah, jika A plus A, jika A XOR A sama dengan 0 sesuai di atas, jika A XOR 0 sama dengan A, jika A XOR B sama dengan B XOR A, atau A XOR B dalam A XOR dalam kurung B XOR C sama dengan dalam kurung A XOR B tutup kurung XOR C. Hukum asosiatif kemudian identitas ya. Jika kita operasikan, berarti kalau 0 tambah 1 sama dengan, kalau misalnya beda 1, ini beda 1, ini kalau misalnya sama 0, ini beda 1, ini sama 0. Itu aja gampangnya. Nah, bagaimana kalau analisis dengan eksklusif OR? Ini simpel, mudah ya. Sesuai dengan operasi di atas ini. Algoritmanya adalah ketika dia untuk mengenkripsikan, otomatis P XOR K, dan untuk dikembalikan kembali ke awal, ke plain text adalah C XOR K. Nah, contohnya seperti ini. Nah, atau melakukan pembuktian 5.2 ini, di mana yang di mana C XOR K sama dengan dalam kurung P XOR K dalam kurung XOR K sama dengan P XOR dalam kurung K XOR K dalam kurung sama dengan P XOR 0 sama dengan P. Kita kembali lagi ke si plain text-nya. Nah, contohnya seperti ini. Jika ini ada plain text 011000101, ini kuncinya adalah 00110001, lalu di saya lupa hapus ini, labelnya. Lalu dioperasikan berarti semua yang 0 berarti 0, yang beda berarti 1 ya. Ini 0, ini 1, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, ketika hasil dari ciptatext-nya kita kembalikan, kita operasikan XOR kembali, maka hasilnya ke plain text kembali. Di sini kan di XOR-nya hasilkan yang P. Nah, kita masukkan lagi kuncinya lagi. Berarti ini 0, ini 1, ini 1, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Seperti itu. Nah, kategori chipper untuk data digital. Inklusif dan fleksibel data digital dilakukan secara individual atau secara blok. Jika secara individual, maka dilakukan bit per bit. Jika dilakukan secara blok, maka per blok bit ya, atau blok bit. Nah, oleh karena itu algoritma enkripsi, deskripsi atau chipper dalam digital dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu stream chipper atau chipper alir dan chipper blok. Apa itu chipper alir? Algoritma kriptografi memproses deskripsi dalam bentuk bit tunggal. Dalam hal ini, chipper mengeksekusi atau mendekskripsinya 1 bit atau 1 bit setiap kalinya. Nah, kalau yang chipper bloknya berarti blok itu aja sih sebenarnya bedanya. Misalnya pesan menjadi blok-blok bit, dan setiap blok panjangnya 64 bit. Maka dari situ chipper memproses 64 bit. Terus setiap enkripsi, setiap kali enkripsi atau dekripsi. Nah,
kita masuk ke chipper alir dulu. Nah, langsung chipper alir. Chipper alir mengenkripsikan plain text menjadi chipper text bit per bit, satu kali bit setiap kali transformasi atau byte per byte ya. Nah, kapan pada pertama dikenalkan? Dikenalkan oleh V6 dari algoritma yang dikenal dengan V6 chipper. Nah, si V6 chipper ini juga diadopsi jadi one time pad chipper. Ya, dalam hal ini huruf diganti dengan bit 01. Nah, jadi si V6 ini terinspirasi dari mengadopsi dari one time pad ya. Yang mana otomatis dia berusaha apa sih namanya, kuncinya itu sekali pakai. Yang mana penjumlahan dalam 2 modus terhadap 1 bit plain text dengan 1 bit kunci, yaitu kita lihat CI berarti sama dengan PI plus KI sama dengan modus 2, atau kalau kalian lihat itu mirip dengan identik dengan operasi XOR. Nah, operasi XOR itu berarti identik dengan modulo 2 ya, penyebab modulo 2 sama aja sih. Nah, maka persamaan si chipper alir ini kita bisa tuliskan dengan sebagai CI sama dengan PI XOR KI. Untuk deskripsinya juga berarti PI sama dengan CI XOR KI. Ya seperti ini. Apa namanya, diagramnya, konsepnya. Jadi di mana ketika dia mau diaksesikan si plain text ini melakukan operasi XOR pada KI, maka hasilnya si chipper text. Kalau bisa dikembalikan lagi, berarti si chipper text-nya di XOR ke KI menghasilkan PI, seterusnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau kita mengeksplorasi bit-bit di atas ini, ingat kan yang yang sama itu 0, yang itu 1. Ini sama 1 0, ini 1, ini 0, ini 1, ini 1, ini 0, ini 1, ini 1, ini 1, ini 0, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 0 dan 0. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, keamanan si algoritma ini bergantung pada si pembangkit aliran kuncinya, gitu ya. Ada 3 kasus yang mungkin terjadi menggunakan algoritma chipper alir, yaitu pertama, jika pembangkit mengeluarkan kunci alir seluruhnya 0. Nah, jika si kuncinya ini semuanya 0, maka hasilnya tidak ada proses enkripsi. Maksudnya kan si chipper ini kan generate ya base system. Generate base system ada ada teori random itu kan. Kalau kalian pakai apa ya? Contoh simpelnya kayak di Excel lah. Excel ini kan bisa bikin random angka ya, atau bisa bikin random karakter gitu. Nah, kalau misalnya dalam suatu sistem, dia kan ketika buat, maka muncullah, oh ini kuncinya randomnya seperti ini. Nah, kalau hasilnya 0 semua, ya, proses enkripsinya nggak jadi gitu ya. Karena suatu waktu dia bisa jadi 0, maka perlu diulangin lagi. Nah, jika pembangkit menggunakan kunci alir pola bit yang berulang. Nah, kalau misalkan dengan pola yang berulang, dia kan tadi saya bilang, generate base system tiba-tiba dapatnya berulang gitu ya. Jadi ya sederhana gitu kan. Jadi dapat diteka lah, dapat dipecahkan. Maka tingkat keamanannya menjadi rendah. Yang terakhir adalah kalau misalnya si kuncinya atau pembangkit ininya adalah benar-benar random, maka ya dia menjadi benar-benar unbreakable. Jadi seperti one time pad yang seperti sebelumnya dengan tingkat keamanan yang sempurna. Nah, bagaimanakah cara membangkitkannya? Membangkit. Bahasanya itu membangkit kunci alir. Menggenerate ya kalau kita pakai
Nah, bagaimana membangkitkannya? Nah, di sini yaitu adalah dengan umpan U ya. Umpan U ini bisa dianggap dengan apa ya, eksternal kunci, yang mana dia mempunyai bit yang pendek ya. Jadi kalau di sini konsepnya seperti ini. Jadi ini generasi sistemnya ada U-nya dulu. U-nya apa nih? U-nya itu nggak boleh kosong. Apa aja boleh 1000, boleh kosong, itu is okay. Tapi nggak boleh kosong. Nggak boleh 00. Kalau 00 hasilnya 0 gitu kan. Jadi ketika U-nya dapat korelasi kunci KI-nya baru diplaintext-kan di hypertext. Lalu kalau misalkan mau dikembali ke plaintext lagi, U-nya ini juga harus sama ke KI, kembali lagi, maka dapatlah plaintext-nya. Nah, karena pengiriman dan penerimaan kunci menghasilkan bit-bit kunci yang sama, maka keduanya harus memiliki umpan U yang sama. Kunci U ini harus dijaga perasaannya. Nah, cepat alur untuk kunci U ini relatif pendek ya, nggak panjang. Contohnya di sini, misalkan U adalah kunci 4 bit yang dipilih sembarang, itu nggak boleh 0. Contohnya U-nya adalah 1000, maaf. Pembangkit diinsersi dengan 4 bit untuk U, bit-bit kunci A diperoleh dengan mengeksporkan bit pertama dengan bit keempat. Jadi ini hasilnya, maaf, contohnya saya nggak tahu dia itu ngambil dari mana ini. Ngambil apa yang dari sini. Kalau ini mengeksporkan 1, 2, 3. Oh ya, ini 1 benar dari contoh atas di pas 1 depan. Oh iya benar. Dia ngambil dari sini. Ini ke sini kan 1. Kalau misalnya 01 berarti hasilnya 1. Nah, jadi dia mengeksporkan bit pertama dengan bit keempat. Yang sebelumnya dari sekuensi yang telah dibangkitkan sehingga menghasilkan sekian ya. Kalau terus berulang maka hasilnya ini. Spes ini ada yang kurang jelas. Ada yang kurang jelas atau jelas semua atau ngantuk semua. Masih bingung, Pak. Oke, bingungnya mana nih, kita coba supaya nggak terlalu jauh, nih masih awal. Kan kalau kalian kembali ke sini, kita kembali konsep apa sih namanya, konsep litografi kan, menyandikan. Contoh yang paling gampang ada CSS Cipar gitu kan. Jadi ini sebenarnya beda-beda kayak CSS Cipar. Si one time pad juga sama. Secara ini juga ada modulo 26-nya, ini kan begitu. Bedanya kan CSS Cipar K-nya berapa, kuncinya berapa, digesernya ke berapa, plus modulo 26. Nah, caranya konsep awalnya kita bayangkan seperti itu. Nah, bedanya kalau si one time pad ini adalah dia itu pakai kuncinya sekali pakai. Ketika dia mau mengeksekusikan sebuah kalimat, dia sekali pakai nih. Tuh. Jadi pertama dia punya urutan misalkan K-nya sekian gitu kan. Kuncinya K-nya sekian. Nah, ketika sudah diinstruksikan K-nya misalkan 5, nah ketika selanjutnya lagi next-nya lagi dibuat lagi, K-nya diubah lagi misalkan di 10, misalkan dia 12, 15, jadi seperti itu. Itu namanya si one time pad. Kenapa dia menjadi unbreakable? Nah, unbreakable ini itu dia punya syarat gitu kan. Syaratnya apa? Kuncinya harus diacak, benar-benar diacak gitu kan. Dan dua panjang kuncinya harus sama dengan panjang plaintext yang dienkripsi. Makanya contohnya seperti ini. Plaintext-nya adalah dengan kata good morning, kuncinya ini diacak. Saya bilang kan diacak nih. Ini diacak, benar-benar diacak. Diacak ini dalam arti benar-benar nggak ada maksud si orang itu, biasanya ngacaknya base system sih kalau saya tahu ya.
di sini ada K 2 kali, ada Q, ada WN, ada R gitu. Jadi benar enggak ini gitu. Benar-benar kenapa dibilang unbreakable karena diacak dan 1 kali pakai seperti itu sih. Sama tadi syaratnya adalah plain text-nya sama. Maka hasilnya seperti ini. Gitu. Secara konsep ya mirip-mirip kayak seperti Fidget Chipper atau Kesa Chipper. Tapi di sini kan di buku disebutkan Fidget Chipper ya. Karena apa? Karena secara konsep Kesa Chipper pun sama seperti Fidget Chipper. Nah, contohnya kalau yang panjangnya nanti malam saya ketemu kamu di depan warung kopi. Nah, kuncinya di random dulu gitu ya. Keluarnya kuncinya maka hasilnya pun sama gitu. Seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa algoritmanya tidak dapat dipecahkan, karena seluruhnya acak gitu kan. Si ininya acak, nggak ada polanya gitu. Nah, kedua, karena menghasilkan makna dengan makna-makna yang lain, jadi membingungkan si kriptanalis nih. Nah, makanya dia dia punya dua informasi ini. Yang dua informasi, harusnya kenapa bisa di information gitu sama weight ball, padahal dia ngambil di sini kan, di ZS nih. ZS-nya harusnya di depan warung kopi gitu kan, tapi dia ketika dengan kunci yang lain dia menghasilkan kata information atau weight balloon, harusnya depan warung kopi seperti itu. Dan ditanya lagi, kenapa sih COT ini biar digunakan? Karena kurang praktis, jadi seperti itu. Dia itu kurang cocok untuk pesan yang berukuran kecil. Ya karena memang jika pesannya jika pesannya 5 mega, otomatis punya OTP juga 5 mega juga gitu. Dan ya karena ya di sisi lain karena kurang praktis tapi aman gitu ya. Tapi ya kurang praktis, jadi banyak yang agak-agak kurang ini mungkin kurang susah diaplikasikan lah. Seperti itu. Itulah si OTP. Nah, kalau kita masuk lagi ke kriptografi modern, adalah kriptografi yang mempresentasikan dalam bentuk biner, yaitu bentuk biner 0 dan 1. Nah, bentuk biner ini kan komputer itu hanya bisa mengenal 0 dan 1. Dan 0 dan 1 ini dapat maksudnya si komputer ini bisa mengenal 01 ini untuk semua hal yang digital gitu. Bentuknya apa aja, mau karakter, gambar, suara, video, objek 3D dan semuanya. Itu bisa dalam bentuk biner, itu semua dapat dipresentasikan dengan 0101 sekian gitu. Namanya, nah itu dia namanya kriptografi modern. Bedanya kalau sama klasik hanya bisa karakter aja, tapi kalau kriptografi modern bisa semuanya dienkripsikan. Nah, di sini juga dikatakan, walaupun dia kriptografi modern, tapi secara teknik dasar itu seperti kriptografi klasik, yaitu melakukan permutasi dan transposisi. Jadi, kenapa melakukan transposisi? Permutasi dan transposisi untuk lebih aman. Jadi, dilakukanlah beberapa kali enskripsian, gitu. Bukan hanya 1 kali. Kan kalau klasik cukup 1 kali, tapi kalau misalnya yang modern itu sekian kali. Sekian kali enskripsi seperti itu. Nah, itulah si kriptografi modern. Nah, bagaimana sih rangkaian bit dan operasinya? Nah, di sini kan mungkin ada yang bingung kok desimal sih gitu ya. Ini contohnya adalah rangkaian bit atau operasi dalam bentuk desimal sebenarnya, angka gitu kan. Biasanya kita pakainya karakter kan, ABC sampai Z. Nah, ini untuk di awalnya itu diinfokan bahwa rangkaian bit dan operasinya. Nah, pada rangkaian biner itu biasanya ada yang dikelompokkan dengan 4, 3, dan 5. Seperti itu. Kalau yang 4, ketika dia dikelompokkan dengan 4, maka dia mempunyai bilangan desimal 9, 10, 9, 10, dan 7. Kalau dibagi-bagi 3,
dibagi 3, apa namanya, dia mempunyai nyatakan bilangan 4, 6, 4, 7. Nah, kalau seandainya sini sebutin ya, nih di apa namanya, ini panjang 4, yang panjangnya 5 dia nggak sebutin panjangnya 5. Nah, itu cari dulu. Saya belum nyari ininya. Nah, panjang 5 beda lagi nominalnya. Tapi yang dicontoh di sini adalah bilangan biner untuk desimal, bukan untuk karakter. Nah, kalau di sini mungkin beda, kok ada 7A gitu ya. Nah, ini adalah bilangan si heksa. Heksa itu adalah bilangannya 1 sampai 9, A sampai F. Nanti next-nya kalau seandainya itu beda lagi di bawahnya. Tapi kalau oktal adalah masih bilangan semua. Seperti itu. Nah, si bilangan biner, operasi biner yang paling umumnya adalah eksklusif. Operasinya adalah eksklusif OR nih. Eksklusif OR itu mempunyai aturan yang mana jika dia sama, maka hasilnya 0. Jika itu beda adalah 1 gitu ya. Seperti itu, intinya seperti itu. Nah, jika nanti kalau kalian mau lihat adalah karakter A atau B atau C gitu kan, itu sebenarnya di bilangan ASCII sih kalau kalian lihat, kalian bisa googling tabel bilangan ASCII. Nah, itu isinya adalah apa namanya, bilang biner yang di konversi karakter ke biner. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang kita perlu garis bawah dulu XOR-nya dulu nih. Nah, jadi exclusive OR itu adalah aturannya jika sama itu 0, jika beda adalah 1. Kalau saya lebih suka mikirnya udah kalau sama 0, selainnya 1 gitu, intinya gitu kan. Karena dia cuma ada 2 pilihannya. Yaitu adalah 0 dan 1 gitu aja. Dan ternyata kalau kita perhatikan si XOR ini identik dengan penyebelahan modulo 2. Nah, modulo 2 itu apa? Ya ini sama. Kalau jika 0 tambah modulo 2 hasilnya 0. Jika 0 tambah 1 modulo 2 hasilnya 1. Jika 1 dan plus 0 modulo 2 hasilnya 1, dan 1 tambah 1 modulo 2 hasilnya 0. Jadi sama seperti ini. Nah, pada peubah-belayannya berlakulah hukum-hukum berikut pada ekspornya. Sebenarnya sama aja. Di sini kan jika 0 tambah 0 sama dengan jika sama dengan 0, jika beda sama dengan 1. Itu juga sama. Jika dia sama hasilnya 0, jika hasilnya beda maka sama dengan 1 itu A itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita perlu perhatikan cuma ini aja. Yang lain kan cuma apa sih namanya? Hukum asosiatif ya, maksudnya bentuk lain dari misalnya A XOR B, bentuk lainnya apa sama dengan B XOR A, atau A XOR dalam kurung B XOR C sama dengan A XOR B dalam tutup kurung XOR C. Seperti itu. Nah, kembali lagi di sini. Jika ada rangkaian biner dioperasikan dengan XOR, maka operasi dilakukan dengan mengeksorkan setiap bit yang berkoresponden dari setiap rangkaian bit tersebut. Nah, misalkan ada 2, jadi ini adalah operasi XOR-nya. Jadi kita punya rangkaian bit ini, jadi 11010 sama 10001. Nah, kita XOR nih. Tadi kan aturannya apa di atas? Jika sama yaitu 0, jika beda adalah 1. Nah, sini sama apa beda? Oh, beda 1. Sini 10 berarti adalah 1. Ini 00 adalah 0, ini 01 adalah 1, terus 1 adalah 0. Itulah ini masuk ke rangkaian rangkaian operasinya gitu kan. Ketika kalian sudah paham bagaimana mengoperasikan sebuah bilangan biner dengan XOR, dengan aturan XOR. Nah, sekarang si ini nih dikasih tahu nih algoritma inskripsinya dengan XOR tuh gimana sih gitu kan. Oh, si algoritmanya adalah dengan apa namanya, dengan rumus untuk mengenkripsikannya adalah berarti P XOR K. Nah, P ini adalah plain text-nya, misalkan kayak tadi adalah huruf huruf A, atau contohnya adalah kita mau mengeksepsikan
huruf apa nih? Misalkan 15 gitu kan. Satu-satu semua gitu, atau yang dia contohnya di bawah kan ada ya. Karakter E di sini contohnya. Kita ingin mengekspresikan karakter E. Karakter E itu bilangan binernya adalah ini. Nah, ada apa namanya 0, 11, 00, 1, 001. Lalu dengan kuncinya apa? K-nya sama dengan 5, dengan kunci 5. Maka ketika diinskripsikan, karakter E ini menjadi karakter P. Gitu. Nah, ketika diinskripsikan, berarti kan otomatis di XOR kan ya di sini kan, di XOR kan ya. Di sini harusnya digaris nih. Lebih mudah saya pakai table, cuman pas waktu di PDF kenapa jadi kebaca semua table. Nah, ketika dilakukan operasi XOR berarti 1 tambah 1 tambah 1 XOR 1. Nah, 1 XOR 1 sama dengan 0 kan, kalau misalnya sama berarti 0, kalau misalnya beda sama dengan 1, iya kan? Aturannya gitu kan. Berarti ini 0 sama 0, 0, 0, 0 semua nih, 01, ini kan bedanya 01, 1. Ini 11, 0, 10, 1 dan 00, 0 seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengembalikan lagi ke seperti awal ke plain text supaya kita tahu maknanya apa, itu dengan kunci yang sama kan di sini. Berarti si ciphertext sudah menjadi ciphertext di sini dioperasikan XOR dengan si kunci itu sendiri. Nah, berarti kan kunci di atasnya nih. Nah, berarti tinggal dioperasikan lagi nih. 01, ini beda nih, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 11, 0, 011, 101, 00, 0, seperti itu. Maka kembali lagi menjadi karakter E. Ini untuk algoritma enkripsi dan dekripsi dengan XOR. Nah, pada kategori chipper untuk data digital itu dibagi dua. Ada chipper alit dan chipper block. Kalau chipper alit adalah dengan bit tunggal, kalau chipper block adalah dengan per block. Intinya seperti itu. Nah, kita bahas dulu chipper alit nih. Nah, chipper alit ini, kalau kita lihat chipper alit ini apa sih namanya? Rumusannya chipper alit ini rumusannya dalam modulus 2, 1 bit per plain text dengan 1 bit kunci ya. Nah, kalau kalian lihat si rumus ini mirip dengan kalau kita lihat ini modulo 2 identik dengan operasi XOR. Identik itu berarti sama ya. XOR, maka persamaan 53 ini sama 54 ini kita bisa gunakan sama dengan operasi XOR yang di atas yang di sini. Maka dapatlah si C P XOR K. Nah, I ini adalah maksudnya dan seterusnya gitu dengan karakter seterusnya. Begitu juga dengan plain text-nya juga sama. Nah, jika kita mengekspresikan berarti P XOR K, jika ingin kita ubah ke awal berarti C XOR K. Nah, konsepnya seperti ini. Nah, jika ada satu karakter yang kita ekspresikan, maka dilakukanlah operasi XOR, yaitu PI dengan XOR KI menghasilkan CI, dan ketika kita ingin memPI-kan kembali CI XOR KI sama dengan I. Nah, seperti kayak di atas saya bilang, operasi XOR adalah jika sama yaitu 0, jika beda itu 1 kan. Berarti ini sama hasilnya 0. Ini 01 beda 1, 00, 0, 01, 0 dan seterusnya ya. Walaupun memang sebenarnya bilangan biner itu ataupun pengoperasian itu kan macam-macam ya. Nah, operasi logika ada AND, OR, XOR dan selanjutnya yang kita pelajari ini masih XOR. Nah, kasusnya pada si chipper alit ini, jadi keamanan si sistem chipper alit ini bergantung
seluruhnya pada pembangkit aliran kunci, berarti dia bergantung pada kuncinya. Nah, dengan adanya dengan algoritma tersebut ada 3 kasus nih dengan keamanannya. Satu, kalau pas waktu lagi menggenerate atau membangkitkan kuncinya hasilnya 0, maka proses enkripsinya tidak ada karena ya sudah kebaca semua kan 0 kan, seperti itu. Kedua, jika si pembangkitnya mengeluarkan kunci atau kuncinya dengan pola yang berulang, kenapa bisa polanya bisa berulang atau sederhana? Karena dia base system gitu kan. Dia berulang sederhana, maka tingkat keamanannya menjadi rendah. Nah, tapi ada juga jika pembangkitnya mengeluarkan kunci yang benar-benar acak, maka dia akan menjadi unbreakable, tidak dapat dipecahkan karena benar-benar acak, seperti one time pad. Sesuai yang tadi disebutkan di atas bahwa dia diadopsi dari one time pad. Intinya tadinya mau one time pad gitu ya. Kalau bedanya dengan one time pad itu kan klasik manual. Nih, maksudnya akhirnya diadopsi dengan cepat halnya si Vernam ini menggunakan dengan sistem, cuman ada kelemahannya seperti itu, namanya juga ya diulang dengan sistem kan dia nggak bisa baca ya, maksudnya belum bisa mengenali. Mungkin kalau ada AI lebih dinilai kali, oh ini sama ternyata nggak boleh ini gitu, bisa jadi seperti itu. Nah, setelah kita pelajari si chipper alirnya, maka kita mempelajari bagaimanakah menggenerate si kunci chipper alir ini, si kunci alir ini. Nah, si kunci alir ini secara base system dia itu mempunyai tambahan eksternal kunci yang disebut dengan seed U ya, atau umpan U. Yang mana si umpan U ini mempunyai blok bit yang pendek gitu kan. Misalnya, blok bit pendek ini nggak boleh menggunakan dengan bit 00 itu nggak boleh. Paling enggak 10 atau 001 itu boleh. Tapi kalau 00 semua nggak boleh. Seperti itu. Dan 00 semua CU ini diperoleh dengan mengeksporkan bit pertama dengan bit keempat dari 4 bit sebelumnya dari sequence yang telah dibangkitkan. Nah, jadi secara secara teknisnya si unpan U ini terhadap untuk mendapatkan kuncinya, dia itu mengeksorkan bit pertama dengan bit keempat dari 4 bit sebelumnya. Nah, makanya saya di sini saya saya merahkan gitu. Nah, kalau misalkan hasilnya adalah 1, di depannya jadi 1. Nah, misalkan 0 sama 1, nah, soalnya saya baca ini kayaknya dia ngambil dari contoh di atas di sini kan. Otomatis kalau misalkan 0 sama 1 di sini dieksporkan menjadi 1 karena sesuai aturan ekspor, kalau misalnya beda dia otomatis 1 kan di depannya, kalau misalnya sama menjadi 0 gitu. Seperti itu. Maka kalau misalkan dilanjutkan, maka hasilnya seperti ini. Ya, seterusnya. Jelas semuanya? Aman? Aman, Pak. Aman, Aman ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk yang konsep kriptografi modern. Yang bedanya kalau klasik, yang saya bilang tadi, only karakter gitu, kalau ini bisa semuanya. Gambar pun bisa dienkripsikan karena bisa dipresentasikan dengan si gambar tuh, kalau gambar perahu bisa dipresentasikan dengan novel sekian. Jika di ini hasilnya juga bisa sama seperti itu. Oke. Lalu saya mau kasih namanya. Mau info Tugasnya itu dibuat PowerPoint kan ya, Pak, nanti ya? Yes, betul. Udah dapat. Yes, Ada, Pak. Tapi itu source code kan ya, Pak?
Iya, nggak apa-apa. Jadi kan saya minta kalian saya source code, lalu presentasikan dalam arti ini gimana sih cara kerjanya si si algoritmnya gitu kan. Itu aja sebenarnya. Kapan Pak terakhirnya Pak jadinya? Kan kalian presentasi itu berarti paling enggak di pertemuan kelima. Jadi terakhir pertemuan kelima, jadi pertemuan 6 ke 7 kalian presentasi. Boleh kelompok ataupun personal atau mandiri gitu ya. Oke Pak. Kalau yang mau silakan, atau saya kasih pilihan yang lainnya kalau kalian sulit. Pilihannya opsional lainnya adalah dengan kalian cari paper 5 tahun ke belakang maksimal. Jadi kalian maksimal itu dapat yang 2022, 2018, 2019 nggak bisa, 2017 nggak bisa diterima ya. Nah, maksimal 5 tahun ke belakang, lalu kalian presentasikan si paper tersebut, itu aja. Seperti itu, supaya saya berharap kalian mengumpulkan PPI-nya, tugasnya. Kenapa? Karena saya cuma kasih tugas 1, 2, tugas itu nilainya 30%. Jadi kalau kalian nggak ngumpulin tugas, ya paling nggak UTS UASnya harus 100 semua supaya dapat 70 gitu. Plus sama kehadirannya. Kalau kehadirannya kurang, nggak otomatis 70. Jadi itu opsi kedua. Cari paper maksimal ke belakang tentang kriptografi atau steganografi, presentasikan dan PPT dan papernya juga. Jadi nextnya di pertemuan ke-6, ke-7 itu kita di minggu tenang. Karena kemarin kita banyak liburnya ternyata. Kita banyak liburnya. Jadi kita masuk ke minggu tenang, ada penambahan jam kuliahnya. Berarti kalau yang paper nanti nggak dipresentasiin kan ya Pak? Presentasi juga. Oh, presentasi juga. Terus terus kalau nggak presentasi masih cuma disubmit doang. Kalau kalian buat sendiri nggak apa-apa. Tekan cuma cari doang. Oh, iya sih. Dan objektifnya adalah kalian itu paham bagaimana cara kerja si kriptografinya. Selama ini kan saya yang selalu jelasin ke kalian nih. Saya nggak tahu nih paham kalian sampai sejauh mana gitu. Dan untuk mengkonfirmasi itu semua, makanya saya minta kalian buat kelompok atau mandiri terserah. Habis itu tinggal dipresentasikan. Paper juga oke, mau internasional, lokal juga nggak masalah. Yang penting ada. Nanti mungkin minggu depan saya coba cari-cari juga papernya. Mudah-mudahan dapat. Jadi kalau itu saya coba kita lihat jurnal itu udah sampai sejauh mana gitu ya. Saya juga nggak terlalu ngikutin perkembangan kriptografi sampai sejauh mana. Oke, saya mau ada pertanyaan satu nih. Apa perbedaannya OTP one time pad dengan OTP yang saat ini kalian sering gunakan, itu one time password? Yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab tugasnya nggak perlu dikumpulin. Saya kasih 100 gitu. Wah, Pak, bukan pertanyaan main-main nih. Saya kasih waktu 10 menit ya. Coba sekalian googling dulu deh. Lumayan tuh tugas 30% tuh. Coba saya tunggu sampai 8.30 ya.
waktu yang reguler, yang reguler itu nyaris bisa nyaris berhasil. Yuk, balik pikir. Tadi perbedaan OTT yang kita pakai sekarang sama apa, Pak? Sama OTP yang kita baru pelajari saat ini. One time password. Ini kan sering pakai tuh. OTP kan ya, Pak? Iya, OTP. Kan bedanya OTP one time password dengan OTP one time pad. Jadi 7 menit lagi. Lumayan nih, nggak pengujian tugas nih. Menit lagi.
Sudah ada bayang-bayang. Ada bayang-bayangan. Kalau one time template kayaknya baru denger deh Pak. Iya, baru saya kasih tahu. Aduh, halo Pak. Iya. Gimana Wendy? Kalau OTP kan udah sering. Udah sering. Atau udah sering. Bedanya apa tuh? Pokoknya kalau OTP kan pasti dia ada masa hangusnya dan itu cuma 4 sampai 6 huruf doang karakter gitu. Kalau OTP. Kalau yang satu lagi, TV satunya lagi, one template-nya. Nah, itu dia, Pak. Coba dipikir-pikir lagi. Masih ada 2 menit lagi. Saya kasih tahu jawabannya. Satu menit lagi. Oke, saya kasih tahu nih. One time OTP ya, OTP one time password. Fungsinya password apa sih? Di antara fungsinya password apa atau kata sandi? Fungsinya Fungsinya apa yuk? Oke. Agar tidak bocor datanya, Pak. kode akses. Iya, intinya jadi gini. Password atau kata sandi ya adalah salah satu fitur keamanan untuk mengakses sebuah untuk mengkonfirmasi bahwa yang mengakses itu adalah yang punyanya gitu. Pakainya OTP, one time password. Jadi secara fungsi password itu apa sih? Gitu kan, untuk untuk mengonfirmasi bahwa ketika orang mengakses suatu kepemilikannya, ya itu adalah orangnya, gitu, atau menjaga sebuah kepunyaan, bukan kepunyaan. Jadi secara umum tuh ya kalau kalian punya akun kalian, ya kalau misalnya rumah ya rumah kalian,
dari orang-orang yang tidak berhak gitu kan. Itu password. Nah, kalau misalnya kriptografi itu fungsinya apa gitu? Nah, si kriptografi ini atau yang kita lagi pelajari ini, si one time pad, fungsinya adalah menyandikan gitu, mengabulkan sebuah informasi kata. Jadi bedanya satu fitur keamanannya adalah kata sandi adalah untuk mengakses sebuah yang mau kita punya. Kalau si password adalah seperti itu, kalau si kriptografi adalah fungsinya ya buat mengekskripsikan gitu atau mengacak. Seperti itu. Secara garis besar fungsinya sama, cuman yang bedanya itu. Kalau misalnya one time password berarti passwordnya adalah itu tapi digunakan sekali, tapi kalau one time pad ya diacak. Seperti itu sih. Oke, mirip-mirip memang. Oke, kalau gitu mungkin nanti saya cari-cari lagi pertanyaan yang mungkin membuat kalian berpikir. Yang pertanyaan yang pastinya pertanyaan yang apa sih? Iya, berkaitan dengan saat ini sih. Kalau yang nggak saat ini agak bingung. Oke, kalau gitu sampai minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Siapa? Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau ada salah-salah sikap dan ucapan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak.